Kericuhan terjadi saat debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu. Pendukung salah satu paslon yang membawa alat peraga kampanye di dalam area debat menjadi faktor kericuhan dan ketegangan di dalam ruangan. Sempat ditegur oleh pihak penyelenggara debat, pendukung dari paslon nomor urut 1, Helmi Mian, tidak menerima teguran yang diberikan panitia debat. Pendukung sempat bersorak dan menolak APK-nya diamankan penyelenggara debat. Pihak Bawaslu Bengkulu menghimbau kepada KPUD Bengkulu terus mengingatkan para pendukung untuk tidak menyertakan APK ke area debat. Kita berharap ya semuanya tertib, jangan sampai ada saling provokasi dan lain-lain. Paling itu kalau dari Bawaslu kan tetap mengawasi. Kita berharap debat tidak terganggu dengan saling provokasi dan lain-lain. Pokoknya kita jaga ketertiban lah, biar semuanya substansinya dapat. Akibat kericuhan ini, debat sempat terhenti dan kembali dilanjutkan hingga akhir tanpa ada kericuhan lebih lanjut. Adapun paslon yang mengikuti debat yakni Helmi Hasan yang merupakan mantan wali kota Bengkulu 2 periode dan pasangannya Mian merupakan Bupati Bengkulu Utara 2 periode. Sementara Rohidin Mersyah merupakan gubernur petahana dan pasangannya Meriani berasal dari kalangan pengusaha. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam Pilkada Jakarta. Sementara dari Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi saling salib dalam sejumlah survei. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Arlista Hadi, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Tanah Abang. Di hadapan warga, RK berjanji akan menjadikan Tanah Abang sebagai destinasi wisata internasional bila ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut pedagang pasar Tanah Abang. Selain menyapa warga yang berbelanja, RK juga berkeliling menyapa pedagang Tanah Abang. Para pedagang berkeluh kesah akan kesulitan yang mereka alami selama berdagang. RK pun siap majukan kawasan Tanah Abang. Rencananya Tanah Abang akan menjadi destinasi wisata internasional. Kita akan memperbanyak acara-acara yang dibiayai oleh APBD, dibiayai oleh BUMD, dan gubernurnya, kebetulan istri saya juga hobinya belanja di sini. Semakin banyak kehadiran kami, otomatis akan viral dan memotivasi orang supaya datang tidak musiman, kan begitu ya. Selain belusukan, 18 organisasi di Tanah Abang menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Mereka akan bergerak memenangkan pasangan ini dalam Pilkada Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bareng warga di Stadion VIG yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Stadion VIG merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Kerja bakti bareng dilakukan oleh Pramono Anung bersama dengan warga di sekitar stadion. Pramono mengaku siap menjadikan Stadion VIG sebagai salah satu tempat latihan Persija.
Stadion VIJ pun akan direnovasi supaya bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 ini pun berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi warga Jakarta bila ia terpilih nanti. 177 juta ya Pak ya, untuk membangun. Jadi saya kalau dapat amanah jadi Gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VIJ Petojo. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base camp. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam pemilihan Pilkada Jakarta 2024. Tidak hanya Prabowo, pengaruh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga masih cukup besar di Jakarta. Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas, 49,7% responden akan memilih cagup-cawagup yang didukung Presiden RI Prabowo Subianto. Sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menjadi urutan kedua sosok yang paling mempengaruhi pemilih pada Pilkada Jakarta. 46,6% warga Jakarta memilih calon yang didukung oleh Jokowi. Menariknya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih menjadi sosok yang berpengaruh di Pilkada Jakarta. 44,2% warga Jakarta mempertimbangkan untuk memilih calon yang didukung oleh Anies. Terakhir, ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga ikut menjadi sosok berpengaruh di Jakarta. Meski hanya 39,9%, namun sosoknya masih dianggap penting bagi warga Jakarta. Survei Litbang Kompas juga menunjukkan gelaran pemilihan Gubernur Jakarta berpotensi berlangsung 2 putaran. Litbang Kompas mencatat pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pimpin survei dengan 38,3%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat di posisi kedua dengan 34,6%. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana berada di posisi terakhir dengan 3,3%. Sementara 23,8% belum menentukan pilihan. Salah satu paslon diduga bahwa contekan debat kedua calon bupati dan wakil bupati Blitar dihentikan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Kawal Pilkada. Debat kedua calon bupati dan wakil bupati Blitar berlangsung panas. Debat pun dihentikan KPU karena salah satu paslon kedapatan membawa catatan. Seluruh elemen yang telah berpartisipasi aktif dan berkolaborasi membangun instruksi moderator mulai dari itu baca itu. Mahkamah, Kapal Raja, Itu harus seluruh pendukung paslon itu, para pendukung paslon. infrastruktur, naik. Debat kedua Pilkada Blitar memanas setelah pendukung salah satu paslon tak terima lawannya membaca catatan saat berdebat. Mohon untuk tertib terlebih dahulu. Naik menjadi 96,55%. Hasil survei kepuasan Pendukung salah satu paslon pun meminta debat dihentikan. Calon tidak netral lagi nih. Baik. Suasana makin panas setelah pihak keamanan dihalangi saat akan ambil catatan yang dibawa. Untuk menghindari kericuhan, KPU Kabupaten Blitar langsung menghentikan debat. Pasangan Rini, Syafrinah, dan Abdul Goni mengklaim bahwa catatan diperbolehkan selama berkaitan dengan visi misi. Mereka juga menyatakan catatan yang dibaca diberikan oleh KPU Kabupaten Blitar. Selama itu dalam konteks visi misi diperbolehkan. Ini tadi print out-nya dari KPU atau sendiri? Akhirnya kita ini sendiri karena Dari KPU ya? Dari KPU.
Sementara KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar menyatakan catatan yang diberikan KPU berupa slide bukan buku. Kalau catatan yang dikasih KPU itu kan ada tandanya ya, ada tandanya, jadi hanya 2 lembar, jadi 2 lembar sehingga tidak berupa buku. Kalau berupa buku ya bisa dilihat sendiri teman-teman seperti apa. Setelah dihentikan oleh KPU, kedua pasangan calon dan tim pendukung yang datang ke acara debat meninggalkan ruang debat. KPU dan Bawaslu akan selidiki dugaan pelanggaran debat Pilkada Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pilkada Jawa Tengah semakin memanas, tak hanya dalam debat, kedua paslon pun bersaing ketat dalam survei pemilihan gubernur Jawa Tengah. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Andika M. Perkasa, SE, MA, MSC, alias Debat perdana Pilkada Jawa Tengah berlangsung panas. Dua jenderal yang bertarung dalam Pilkada Jawa Tengah perang program unggulannya masing-masing. Penampilan kedua paslon dalam debat pun pengaruh hasil survei. Dalam survei yang digelar oleh Litbang Kompas, kedua pasangan ini bersaing ketat. Pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi pimpin survei dengan 28,8%. Sementara lawannya pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun menempel ketat dengan 28,1%. Menariknya, jumlah responden yang belum menentukan pilihan mencapai 43,1%. Namun ternyata dalam survei ini, generasi X atau generasi yang saat ini berusia 44 hingga 57 tahun memiliki pilihannya sendiri. Pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun pimpin survei dengan 32,7%. Sementara pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi menempel dengan 22,8%. 44,5% responden masih belum menentukan pilihan. Tingginya persentase responden yang belum menentukan pilihan menjadi perhatian bagi masing-masing paslon. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut menanggapi hasil survei kali ini. Yang bimbang harus dibuat tidak bimbang. Harus yakin. Debat kedua Pilkada Jawa Tengah akan digelar Minggu 10 November 2024. Menarik dilihat bagaimana hasil survei setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ono sing tak tinggal masyarakat. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun bertemu dengan dua Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Sebelumnya Ahmad Lutfi juga sempat bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Pertemuan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlangsung di Solo hari Minggu 3 November kemarin. Dalam keterangan di media sosialnya, Ahmad Lutfi menyatakan pertemuan ini untuk menyamakan visi dengan pemerintah pusat demi menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Ahmad Lutfi bersama dengan Taj Yassin sempat berdiskusi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ahmad Lutfi ucapkan terima kasih atas wejangan yang diberikan kepada paslon nomor urut 2 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa terus bersiap untuk debat kedua Pilkada Jateng. Andika bahkan mengevaluasi penampilan dirinya dan wakilnya Hendrar Prihadi dalam debat pertama Pilgub Jateng. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa terus belusukan ke tengah masyarakat Jawa Tengah. Kedatangannya disambut hangat oleh ribuan pendukung yang sudah menunggunya sejak pagi. Andika pun terus evaluasi penampilannya dalam debat perdana. Andika pastikan akan lebih siap dan mendalami tema dalam debat berikutnya. Yang jelas kita harus lebih siap lah untuk mendalami materi-materi, tema, subtema yang memang akan ditanyakan. Persiapan debat kedua nanti, Pak? Ya, mulai dan itu juga ada hubungannya dengan kunjungan kita. Hari ini fokus ada di Magelang sebenarnya. Itu titik-titiknya ya dalam rangka untuk melengkapi data-data
yang mendukung nanti debat kedua. Belanja masalah atau belusukan menjadi salah satu bentuk persiapan dirinya untuk hadapi debat. Debat kedua Pilgub Jateng akan digelar pada Minggu 10 November 2024. Tema debat kedua adalah soal pembangunan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan Jateng dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia resmi mengumumkan jajaran pimpinannya untuk periode 2024-2029. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi Partai Perindo di bawah kepemimpinan baru Angela Tanu-Sudibyo. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritano Sudibyo bersama Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu-Sudibyo menghadiri dan resmi mengumumkan jajaran pimpinan Partai Perindo untuk periode 2024-2029 di Jakarta. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi sekaligus penguatan struktur Partai Perindo di bawah kepemimpinan Angela Tanu-Sudibyo. Jajaran pengurus pusat DPP Partai Perindo yang dilantik diantaranya Andi Muhammad Yuslim Patawari ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Jenderal, Michael Victor Sianipar ditunjuk sebagai Bendahara Umum, Sortar Mansaragih diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 1, Ferry Kurnia Rizkiansyah diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 2, Tama Satria Langkun ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 3, Manik Margana Mahendra ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 4, dan Angki Yudhistia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 5. Transformasi ini tentunya harus dimulai dari pusat, dan komitmen kami adalah ini akan kita teruskan sampai ke daerah-daerah. Seperti arahan Ketua MPP Bapak Haritano Sudibyo bahwa organisasi itu harus kuat dan mengakar. Target kami sampai Desember akhir tahun, tugas pertama dari para pimpinan yang ada di sini adalah melengkapi ketua-ketua bidang yang ada di bawahnya dan juga unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Dan kita harus ingat sekali lagi bahwa SDM jangan cuma diperkuat di pusat, bahwa kekuatan suara itu ada di bawah. Ya, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di provinsi, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di kabupaten kota. Dengan adanya kepengurusan baru di tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, diharapkan dapat berkontribusi lebih dan memberikan nilai tambah untuk kemajuan serta fokus untuk membangun cita-cita partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi kediaman mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Jawa Barat. Kawal Pilkada akan segera kembali. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi kediaman mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Jawa Barat. Iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto terlihat saat hendak memasuki area kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dengan pengamanan yang cukup ketat. Belum diketahui pembahasan Prabowo dan SBY pada pertemuannya. Berselang sekitar 1 jam, mobil iring-iringan Prabowo kembali meninggalkan kediaman SBY. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gibran juga membagikan susu dan buku kepada para siswa di SDN 1 Langkai Palangkaraya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan Kawal Pilkada hari ini. Saya Arlisa Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Pasar Kahayan, Palangkaraya. Kehadiran Gibran langsung disambut para pedagang dan warga yang hadir. Selain bersalaman dengan warga dan pedagang, dalam kunjungannya, Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu kemasan, kaos, hingga paket sembako gratis. Warga berebut untuk mendapatkan sembako gratis sambil menggendong anak-anaknya. Berebut Pak ini kaki. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu bawa anak nggak tadi? Bawa anak. Itu anak. Tapi nekat Bu ya, dapat sembako ya? Iya. Apa aja sih Bu? Beras, gula. Sama gula? 3 macam aja Pak. Sempat cuma dapat kaosnya aja. Cuma dapat kaosnya aja, lebih senang kan? Bisa lihat Mas Gibran. Ah gitu. Selain ke Pasar Kahayan, Wakil Presiden Gibran meninjau pembagian makanan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Di sekolah tertua di Palangkaraya ini, Gibran membagikan nasi kotak, susu, telur, dan buku. Saat berada di ruang kelas, Gibran hanya mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang dan membagikan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran disambut antusias para siswa dan guru SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Mereka bahkan meminta Gibran untuk foto bersama di halaman sekolah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.